Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iva Setiawati sebagai perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan mata kuliah kalkulus perubahan banyak dengan materi Laplacian dalam koordinat polar, silinder, dan bola. Pertama-tama kita akan membahas mengenai koordinat kutub. Kita akan mengubah persamaan turunan parsial kedua dari U terhadap X plus turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0. Dari fungsinya U sama dengan Fx dalam koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub R theta, yaitu yang menyatakannya dengan turunan parsial kedua U terhadap X dan turunan parsial kedua U terhadap Y dalam R dan theta. Langsung saja kita ke caranya. Dari U-nya sama dengan Fxy dengan X-nya sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, maka kita pertama-tama cari turunan pertama dari U terhadap X, yaitu turunan pertama U terhadap R, turunan R terhadap X, plus U terhadap theta, turunan theta terhadap X. Nah, yang pertama terhadap X-nya dulu. Setelah mendapatkan X-nya, kita lanjut ke turunan ke Y-nya. Turunan pertama U terhadap Y sama dengan turunan U terhadap R, turunan R terhadap Y, plus turunan U terhadap theta, turunan theta terhadap Y. Nah, sekarang kita cari turunan R, turunan pertama R terhadap X-nya, turunan pertama theta terhadap X, turunan R terhadap Y, dan turunan pertama theta terhadap Y. Yaitu kita dx dan dy-nya ya. Yang pertama dy sama dengan cos theta dr min r sin theta du theta. Selanjutnya kita ke du y sama dengan sin theta dr plus r cos theta d theta. Nah, adalah dua persamaan linear dengan dua variabel du r dan du theta, sehingga penyelesaiannya yaitu du r sama dengan cos theta terhadap x plus sin theta terhadap y, dan du theta sama dengan min sin theta per R terhadap X plus cos theta terhadap cos theta per R terhadap Y. Nah, ini berarti turunan pertama R terhadap X sama dengan cos theta dan persamaan terhadap Y-nya sama dengan sin theta, dan turunan pertama dari theta terhadap X sama dengan sin theta per R, dan turunan theta terhadap Y-nya itu cos theta per R ini ya. Nah, selanjutnya, dengan demikian persamaan 1 dan 2 itu menjadi persamaan pertama terhadap persamaan pertama
turunan pertama dari U terhadap X sama dengan cos theta, dan turunan U terhadap R sin theta per R dengan persama turunan pertama U terhadap theta. Nah, selanjutnya kita turunan pertama dari U terhadap Y, yaitu sama dengan sin theta turunan pertama U terhadap R dan cos theta per R turunan pertama U terhadap theta. Nah, persamaan ini tadi diturunkan ke parsial ke X dan Y dan dinyatakan dalam R dan theta. Nah, ini itu turunan kedua dari U terhadap X ya. Nih. Nah, dari sini turunan kedua dari U terhadap X sama dengan du per du X, du U per du X, yaitu turunan pertamanya ya tadi ya, sama dengan, nah kita kan udah peroleh dari sini nih. Nah, kita tulis, kita masukkan, kita substitusikan, sama dengan du per du R cos ini tadi. Nah, kalau yang tetanya sama juga, substitusikan terus terhadap X dari theta. Nah, sama dengan cos theta turunan kedua terhadap turunan parsial kedua U terhadap R dan sin theta per R kuadrat turunan pertama U terhadap theta dikurang sin theta per R turunan kedua U terhadap R terhadap theta juga. Nah, cos theta ditambah cos theta-nya dari min sin theta U terhadap R plus cos theta turunan kedua U terhadap R terhadap theta min cos theta per R turunan pertama U terhadap theta dikurang sin theta per R turunan kedua U terhadap theta dikalikan dengan min sin theta per R. Selanjutnya kita hitung. Nah, mendapatkan hasil cos kuadrat theta turunan kedua U terhadap R plus sin theta cos theta per R kuadrat. Jadi turunan pertama dikali turunan pertama terhadap theta min sin theta cos theta per R kuadrat kali turunan kedua U terhadap R dan terhadap theta plus sin kuadrat theta per R dikali turunan pertama terhadap R min sin theta cos theta R per R kuadrat dikali turunan kedua U terhadap R dan theta plus sin theta cos theta per R kuadrat turunan dikali turunan kedua U terhadap R dan theta dikali turunan pertama U terhadap theta plus sin kuadrat theta per R kuadrat dikalikan turunan kedua U terhadap theta.
Selanjutnya, turunan kita tulis hasilnya. Turunan kedua U terhadap X yang kita hitung tadi menjadi cos kuadrat theta dikali dengan turunan kedua U terhadap R min 2 sin theta cos theta per R dikali turunan kedua U terhadap R dan theta plus sin kuadrat theta per R kuadrat dikali turunan kedua U terhadap theta plus sin kuadrat theta per R turunan pertama U terhadap R plus 2 sin theta cos theta per R kuadrat dengan dikalikan dengan turunan pertama U theta. Dengan jalan yang sama didapat ini tadi ya sama dengan jalan yang sama didapatkan juga ini. Aduh, sorry. Kita jumlahkan yang kita peroleh tadi menjadi turunan kedua U terhadap X plus turunan kedua U terhadap Y sama dengan ini tadi biar lebih dengan aljabar, maka hasilnya itu dengan lebih rapi, yaitu turunan kedua U terhadap R plus 1 per R kuadrat dikali dengan turunan kedua U terhadap theta plus 1 per 2 turunan pertama terhadap R, U terhadap R, maka persamaan Laplace kutub yang sudah kita peroleh tadi sama dengan 0 atau bisa kita persamaan Laplace dalam koordinat bolanya kita peroleh R kuadrat URR plus RUR plus U theta. Nah, kesimpulannya dari yang sudah saya jelaskan, nah, bila U sama dengan Fx Y dengan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, maka persamaan Laplace kutubnya R kuadrat URR plus RUR plus U theta. Bagaimana teman-teman? Selanjutnya kita ke koordinat silinder dengan soal yang sama ya. Maka diperoleh juga sama R kuadrat URR plus RUR plus U theta plus R kuadrat U Z. Ini ada Z-nya ya, karena kan diketahuinya ada Z-nya. Sedangkan yang tadi itu nggak ada. Selanjutnya, ke koordinat bola. Nah, bila jika U-nya sama dengan Fx, Y, Z, dengan X-nya sama saja, cuma di sini ditambah dengan Pi. Dan ditambah dengan cos. Sama apa beda? Beda ya teman-teman. Dengan X sama dengan R sin theta cos Pi dan Y sama dengan R sin theta sin Pi dengan Z sama dengan R cos theta. Maka nabla kuadrat U sama dengan turunan U plus X turunan kedua U terhadap X plus turunan kedua U terhadap Y ditambah turunan kedua U terhadap Z
sama dengan turunan kedua U terhadap R plus 1 per R kuadrat dikalikan turunan kedua U terhadap theta ditambah 1 R kuadrat sin kuadrat theta dikalikan dengan turunan kedua U terhadap Pi ditambah 2 per R dan turunan pertama U terhadap R plus cos theta per R kuadrat dikalikan dengan turunan pertama U terhadap theta. Maka persamaan Laplace-nya yaitu R kuadrat URR plus 2R UR plus U theta theta plus cos theta U theta plus 1 per sin kuadrat theta U pi sama dengan 0. Nah, biar lebih jelas, kita akan ke contoh soalnya. Nah, di sini tunjukkan bahwa persamaan Laplace dari fungsi U-nya sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x z kuadrat plus y pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan Laplace-nya, kita cari dulu turunan pertama dari masing-masing, dari ini semuanya, salah. Turunan pertama U terhadap X sama dengan nabla per X. Nah, di sini turunan dari 2X pangkat 2 terhadap X itu 6X kuadrat. Nah, turunan min 3X terhadap X itu min 3. Nah, kita tuliskan lagi Z kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan, nah, setelah kita menghitung turunan pertama, kita mencari turunan keduanya. Nah, turunan keduanya itu kita hitungnya dari sini, dari hasil turunan pertama. Turunan 6X pangkat 2 terhadap X itu 12X. Nah, sedangkan min 3 itu terhadap X itu sama dengan 0, maka tidak perlu kita tulis ulang lagi. Dan ini kan nggak ada unsur X-nya ya, maka tidak usah. Nah, selanjutnya kita turunan pertama terhadap Y-nya. Kita hitung turunan Y-nya itu min 3 ini saja. Min 3X itu sama dengan min 3X. Nah, turunan Y kuadrat, karena ini kan nggak ada Y-nya ya, jadi kita hitung yang ada Y-nya. Turunan Y-nya itu sama dengan 2X. Nah, min 3X kita kalikan dengan 2Y, maka menghasilkan min 6X Y. Selanjutnya kita turunkan lagi turunan kedua U terhadap Y-nya yang sudah kita hitung min 6X Y, turunannya adalah min 6X. Belum selesai ya teman-teman, masih lanjut. Nah, kita cari turunan pertama U terhadap Z. Di sini sama juga karena Z-nya ini Z pangkat 2, maka didapatkan hasil 2Z. Ini min 3 didapatkan dari turunan min 3X. Nah, maka sama dengan min 6XY. Kita cari turunan keduanya. Turunan kedua min 6X Z terhadap Z itu sama dengan min 6X. Nah, selanjutnya kita hitung nilai akhirnya, tapi turunan keduanya ya, turunan keduanya kita jumlahkan, maka 12X plus min 6X plus min 6X sama dengan 0. Nah, karena hasil penjumlahan turunan parsial kedua adalah 0, maka fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.